Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat kepada para sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini melanjutkan tentang mengintai singgah sana musuh-musuh yang selama ini berkuasa atas diri kita, di hati kita. Merekalah musuh-musuh yang mana menghalang-halangi kita berjumpa kepada Allah. Merekalah musuh-musuh yang menghalang-halangi kita bertemu kepada Allah. Dan merekalah musuh-musuh yang menghalang-halangi kita mengabdi kepada Allah selama ini, sehingga Allah tiada, sehingga Allah gaib atas diri kita, di hati kita. Karena selama ini kitalah yang tidak merasa dan tidak menduga telah menduduki posisinya Allah di hati kita selama ini. Maka dari itu tahapan demi tahapan awal untuk bermakrifat kepada Allah, kita wajib bermakrifat dulu kepada siapa hakikat diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila diartikan secara umumnya, memang dengan nama Allah. Jadi artinya tanpa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sholatkan, apapun yang kita ibadahkan, maka semua bakal terputus, bakal hancur, putus dari tali Allah. Karena kita tidak berpegang teguh kepada tali Allah, maka terputuslah segala amal, segala sholat, segala ibadah yang pernah
kita lakukan. Itu secara syariatnya. Namun secara hakikatnya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Bidzatillahirrahmanirrahim, dengan zatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sesungguhnya hanya zat Allah lah yang punya kasih dan yang punya sayang. Tanpa hidup, apakah manusia, apakah makhluk punya rasa kasih dan sayang? Tanpa hidup, tanpa Allah, maka manusia tak punya kasih dan sayang. Jadi sesungguhnya kasih dan sayang yang selama ini kita rasakan itu adalah kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya hidup, bukan kasih sayangnya makhluk, bukan kasih sayangnya diri kita. Dikarenakan selama ini kita menjadi Tuhan, dikarenakan selama ini kita tidak merasa bahwa kitalah yang mentuhani kehidupan dan badan ini, sehingga seluruh sifat-sifat yang hak hanya milik Allah diakui sebagai sifat manusianya. Karena selama ini kitalah yang mentuhani di dalam kehidupan ini, seolah-olah manusianya yang maha kasih dan sayang. Kembali kepada manusianya, karena di hati ini yang menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa selama ini adalah diri manusia kita sendiri di hati kita. Maka semuanya berkiblat kepada hawa nafsu kita sendiri. Jadi amal apapun, aktivitas apapun yang selama ini telah kita jalani pasti berkiblat kepada hawa nafsu kita sendiri sebagai wali yang menguasai kehidupan dan badan ini selama ini. Inilah tanda bukti, inilah kenyataan bahwa kita selama ini tidak bertuhan, belum bertuhan, dan belum beragama di sisi Allah. Semoga kita menyadari itu. Karena memang untuk mencapai tahapan ma'rifatullah, untuk mencapai tahapan mengenal Allah, maka wajib kenal sedalam-dalamnya dan bermakrifat kepada diri manusianya dahulu, agar tidak gagal faham. Kenalilah diri kita sendiri dahulu. Jangan ujuk-ujuk bermakrifat kepada Allah. Jika ujuk-ujuk langsung belajar bermakrifat kepada Allah,
pasti gagal faham. Karena agama di sisi Allah itu bukan seperti agama-agama manusia selama ini. Ada simbol agama Islam, simbol agama Nasrani, simbol agama Yahudi, simbol agama Majusi, dan lain sebagainya. Itu semua hanyalah simbol-simbol badaniyah, simbol-simbol syariat-syariatnya saja. Bukan itu yang dimaksud agama di sisi Allah itu. Agama di sisi Allah adalah innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah berserah diri kepada Allah, bukan jadi Tuhan, akan tetapi jadi khalifah, jadi wakil-wakilnya Allah, tidak menjadi ketua. Sementara Allah selama ini kita posisikan sebagai makhluk di hati kita yang tidak ada, Allah yang tidak wujud, Allah yang gaib, Allah yang mati, Allah yang tidak ada kekuasaannya sedikit pun terhadap kita selama ini. Seolah-olah kekuasaan penuh, seolah-olah kehidupan penuh, seolah-olah kewujudan penuh, seolah-olah daya upaya dan ikhtiar penuh milik manusianya. Inilah bukti bahwa kita selama ini jadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadari karena minimnya agama Allah. Agama yang diajarkan selama ini jauh, amat jauh dari agama Allah. Karena kita semua selama ini ujug-ujug belajar syariat, ujug-ujug belajar rukun Islam. Akan tetapi rukun imannya diakhirkan, tidak didahulukan. Sebenarnya yang awal itu rukun iman dulu, baru rukun Islam. Sama halnya dengan kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih awal mana datangnya syariat dan hakikat makrifat? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad 15 tahun di Gua Hira, Kanjeng Nabi Muhammad berkholwat, berzuhud, mencari dan mengenal siapa sih Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi mencari-cari Tuhan dahulu daripada syariat-syariatnya. Syariatnya itu menyusul. Jika syariatnya didahulukan, pasti manusia tidak bisa kembali kepada Allah. Karena manusianya belum kenal Allah. Pasti manusianya di dalam syariat-syariatnya pasti kembali kepada hawa nafsunya sendiri yang sebagai Tuhan mentuhani syariat-syariat yang dilakukannya. Maka meskipun bunyinya lillahi ta'ala di hati, tapi hati tersesat,
tapi hati dusta, bohong. Aplikasi hati kita selama ini kan bukan lillahi ta'ala. Akan tetapi aplikasi hati kita selama ini adalah li nafsi, milikku hamba, salatku hamba, ibadahku hamba, kerjaku hamba, memasakku hamba, jalanku hamba, naik motorku hamba, penglihatanku hamba, pendengaranku hamba, ilmuku hamba, kata-kataku hamba, seluruhnya kembali kepada hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang mentuhani dan yang merampas seluruh sifat-sifat Tuhannya. Maka dari itu pasti kembalinya kepada linafsi, kekuasaan hawa nafsunya, daripada kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah bukti karena kita selama ini hanya fokus, hanya mengunggulkan atau mengutamakan syariat-syariat manusianya daripada rukun imannya, membangun raga-raganya daripada membangun jiwanya. Padahal jiwa ini wajib dibangun dahulu, baru raganya terbangun. Akan tetapi bila jiwanya tidak dibangun, rusak beragama dan bertuhannya di hatinya, maka seluruh amaliyah apapun yang terjadi atas raga ini semuanya hancur, dibakar oleh hawa nafsunya sendiri, tidak sampai kepada Allah. Bagaimana mungkin sampai kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Bagaimana sampai kepada Allah seluruh amal ibadah kita sementara kita tak tahu Allah? Yang kita tahu sebagai penguasa atas segala amal dan sholat kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri yang seolah-olah berkuasa atas segala sesuatu yang kita kerjakan selama ini. Sekarang logikanya begini. Selama ini kita melakukan segala aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, seperti sedekah, seperti puasa Senin Kemis, seperti duha, seperti sholat tahajud, seperti membaca Al-Quran, dan sebagainya. Seluruhnya kita selama ini kan mengharap suatu pahala. Tidaklah mungkin kita melakukan ibadah dan sholat tanpa kita diiming-iming oleh sebuah pahala, yang mana pahala itu akan mengantar kita ke surga. Itu kan yang selama ini kita pahami bersama, termasuk saya sendiri.
Akan tetapi logikanya begini. Manakah mungkin kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah? Manakah mungkin kita mendapatkan surga di sisi Allah sementara kita belum mengenal, sementara kita belum tahu siapa sih Allah sebagai penguasa pahala dan surga itu? Jadi pahala dan surga itu adanya di sisi Allah. Jadi bagaimanakah mungkin kita mendapatkan keduanya, yakni pahala dan surga, sementara kita tidak tahu menau kepada sang pemilik pahala dan surga? Ilustrasinya begini. Seluruh ibadah yang kita lakukan, mohon Anda hitung-hitung sendiri. Sejak akil baligh hingga setua ini, kumpulkan seluruh ibadah-ibadah dan solat-solat kita. Saya misalkan ibadah dan solat apa yang Anda lakukan selama ini dengan saya tukar dengan uang seumpama 100 juta. Itulah hasil jerih payah ibadah Anda yang dilakukannya selama hidup ini. Sejak akil baligh tiba hingga setua ini. Jadi saya ilustrasikan sebesar 100 juta. Terus saya punya sebuah rumah yang harganya sama, yakni 100 juta. Ibaratkan saja uang yang 100 juta ada di tangan Anda itu adalah semua hasil jerih payah Anda. Bayaran ibadah dan sholat Anda. Untuk menebus suatu pahala. Ilustrasinya rumah yang seharga 100 juta milik saya ini adalah pahalanya. Selama ini kita beribadah dan sholatkan mengharap-harap sebuah pahala dari Allah. Nah, maka kemudian Anda pergi ke rumah saya berniat untuk menebus rumah yang seharga 100 juta ini. Ibaratkan rumah ini adalah pahalanya. Saya sebagai pemilik rumah ini yang mau Anda tebus, yang mau Anda beli. Ketika Anda datang ke rumah saya untuk bertransaksi jual beli, untuk menukar uang Anda dengan rumah yang saya miliki. Ketika Anda sudah ada di depan rumah, saya tinggal bersembunyi. Saya bersembunyi dari diri Anda. Dan Anda tidak dapat menemui saya. Meskipun Anda beramal ibadah, meskipun Anda sudah membawa uangnya 100 juta, tanpa bertemu dengan saya sebagai pemilik rumah yang seharga 100 juta pula, kira-kira Anda bisa memiliki rumah itu, sementara Anda tidak pernah bertemu dengan saya, sementara Anda tidak tahu saya, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, bagaimana kurus atau gemuk,
tidak tahu sifat-sifat diri saya. Anda hanya mendapatkan kabar dari orang, kata-katanya saja. Mendapatkan kabar dari para ustadz dan para kiai, bahkan para alim ulama, hanya kata-katanya saja. Tanpa tahu kepada siapa pemilik pahala atau pemilik rumah ini. Maka Anda akan kecewa. Kecewa berat. Amal ibadah dan sholat yang sebegitu banyaknya sejak akil balik tiba sampai setua ini ternyata tidak ada faidahnya di sisi Allah, tak berlaku di sisi Allah, sementara Anda tidak mengenal Allah. Semuanya muspro, tak berlaku tanpa kita tahu kepada si pemilik pahala tersebut. Jadi inilah bukti bahwa iman dahulu yang didahulukan, baru Islam, baru melaksanakan rukun Islam. Contoh ketika kita bersyahadat, menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah. Tanpa kita beriman kepada Allah dahulu, tanpa kita mengenal kepada Allah dulu, tanpa kita bertemu dengan Allah dulu, apakah sah? Apakah kita dapat bersaksi di dalam rukun Islam yang pertama? Tanpa iman, tanpa awaluddin ma'rifatullah, maka gagalah persahadatan kita selama ini. Jika syahadat kita gagal, maka seluruhnya bakal gagal. Solatnya gagal, zakatnya gagal, puasanya gagal, hajinya gagal, seluruhnya dipenuhi kegagalan. Karena rukun Islam yang pertama, yakni syahadat, belum terrealisasi, belum dinyatakan, belum diikrarkan. Karena untuk menyatakan dan mengikrarkan syahadat itu harus memenuhi rukun iman dulu, yakni wajib mengenal Allah. Didahului mengenal diri dahulu, baru mengenal Allah. Inilah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira menerima wahyu pertama. Selama 15 tahun berjuang, selalu bertapa, berkholwat, berzuhud, mengheningkan hatinya. Selama 15 tahun akhirnya didatangilah oleh malaikat Jibril. Saat itu Kanjeng Nabi Muhammad diperintah, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Saat itu Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahu apa maknanya membaca. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad itu tahu baca tulis. Tapi yang dimaksud membaca, yang dimaksud malaikat Jibril disuruh membaca itu apa yang dibaca? Maka dijelaskan lagi oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu.
Jadi kenalilah diri manusia kita ini dengan zat Tuhanmu, yakni dengan hiduplah kita bisa mengenal siapa diri manusia kita ini sejatinya. Tanpa Allah kita tak bakal bisa mengenali hakikat sejati diri manusia kita. Seumpama kita tidak hidup, apakah kita bisa mengenal diri manusia kita sendiri? Seumpama kita tidak hidup, apakah kita tahu bahwa diri manusia kita ini adalah manusia namanya? Maka ketika kita tidak hidup, maka sudah tidak tahu apa-apa lagi. Jadi sesuailah dengan firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat pertama, bahwa manusia itu berasal dari hal yang tak dapat disebut. Karena manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena manusia tak punya sifat apapun, apalagi punya sifat-sifat. Sejatinya manusia itu tak dapat disebut, kok malah sekarang ini berposisi layaknya Allah, layaknya Tuhan, berkuasa seperti berkuasanya Allah, bersifat seperti bersifatnya Allah. Inilah bukti bahwa diri manusia kita selama ini menjadi Tuhannya diri karena hawa nafsulah, karena selama ini kita tidak mengenal siapa sih hakikat diri sejati manusia kita sendiri. Bila kita sudah mentok bermakrifat kepada sejati diri manusia kita, maka nyatalah Allahnya. Ketika kita sudah kembali ke alam asalnya, ke alam ketiadaannya, ke alam kegaibannya, ke alam hal yang tak dapat disebut. Yang bisa menyebut hanyalah Allah. Yang bisa menyebut hanyalah hidup. Yang bisa menyebut dan bersaksi adalah Asy-Syahid, yakni yang maha bersaksi, yang menyaksikan zatnya sendiri dan menyaksikan apapun yang diciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hingga detik ini kita dipahamkan oleh Allah dengan paparan-paparan ini. Sebelum kita mengenal Allah, memang wajib kita mengetahui, mengenal rahasianya hati yang selama ini disinggasanai oleh hawa nafsu kita sendiri daripada singgasana Tuhan pencipta diri manusianya. Kenapakah selama ini kita tidak mengenal Allah? Karena hati kita selama ini belum beragama dan belum bertuhan di sisi Allah. Mana mungkin kita mendapatkan pahala dan mana mungkin kita mendapatkan surga yang berada di sisi Allah. Tidaklah mungkin. Bila kita menginginkan suatu pahala dan surga di sisi Allah, maka kita wajib kembali ke sisi Allah, yakni kembali ke alam keabadian manusianya yang tak dapat disebut,
yang tidak ada, yang gaib manusianya, yang mati manusianya, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang bisa berkata, yang mempunyai ilmu, yang bisa berkehendak dan daya upaya selama ini kan ya Allah sendiri. Selagi kita manusia yang merasa jadi Allah, merasa bahwa segala aktivitasnya badan ini karena aktivitas manusianya, maka selamanya kita mengharap pahala dan surga di sisi Allah hanyalah angan-angan belaka, hanyalah fata morgana saja. Kita dibohong-bohongi oleh hawa nafsu kita sendiri, seolah-olah kita ini sudah beribadah, seolah-olah kita ini sudah melakukan kebajikan demi kebajikan di dalam sholat dan ibadah kita. Hawa nafsu selalu mencegah, hawa nafsu selalu menghalang-halangi hamba bertemu Tuhannya. Karena hawa nafsu, karena iblis dan setan membisikkan kepada anak cucu Adam bahwa sesungguhnya engkaulah sebagai penguasa kehidupan dan badan ini. Jadi iblis dan setan membisikkan kepada hawa nafsu diri manusia kita ini sebagai Allah, tapi tidak kita sadari. Buktinya Allah selama ini kan gaib bagi kita. Buktinya selama ini Allah kan tiada bagi kita. Buktinya selama ini Allah kan tidak ada kuasanya sedikit pun kepada kita. Yang kita rasakan di hati kita selama ini. Nah, inilah bukti nyata bahwa selama ini kita belum bertuhan, apalagi dikatakan Islam. Ini babakan kaji diri, babakan yang ada di dalam diri. Selama ini kan babakan yang kita lakukan beragama dan bertuhan kan yang ada di luar diri, yakni kemanusiaannya, syariat-syariat manusianya yang menguasai segala aktivitas yang kita lakukan selama ini tanpa bertuhan. Bertuhannya, beragamanya hanya seolah-olah saja, koyok-koyoke, eto-etoke, bohong-bohongan. Mari kita lanjutkan pengenalan diri ini agar kita selalu bisa mengalahkan singgah sananya musuh-musuh yang selama ini menghijabi diri kita kepada Allah. Jadi sebelum mengenal Allah, hancur leburkanlah singgah sananya musuh-musuh yang ada di hati ini. Selama ini yang menjadi pencipta kan diri kita. Allah seolah-olah kita meyakini, mengimani, mengakidai di dalam hati kita Allah Maha Pencipta. Tapi semuanya itu dusta. Kita tidak dapat menyaksikan penciptaan Allah. Kita hanya mendengar kata-katanya saja bahwa Allah Maha Pencipta. Kita tidak pernah menyaksikan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Karena selama ini kitalah sebagai Tuhannya,
Karena selama ini kitalah tidak terasa kita ngaku-ngaku jadi Allah, maka seolah-olah kitalah yang maha pencipta itu. Inilah bukti penciptaan manusia kita selama ini. Contoh, diri kitalah yang merasa menciptakan duduknya badan seperti ini. Diri kitalah sang pencipta berdirinya badan kita selama ini. Diri kitalah yang merasa menjadi pencipta saat mandinya badan, seolah-olah kitalah yang membersihkan badan-badan ini, seolah-olah kitalah pencipta keadaan mandi ini. Seolah-olah kitalah pencipta di dalam solat-solat yang kita lakukan. Dari detik-detik akil balik sampai setua ini kan kita sebagai pencipta, sebagai penguasa di dalam apa-apa yang kita kerjakan selama ini. Seolah-olah solat ini ciptaan diri kita. Seolah-olah solat ini kuasa diri kita. Seolah-olah solat dan ibadah ini kerenteknya hati kita selama ini. Kehendak daya upayanya kita sendiri selama ini. Karena kita masih menjadi Tuhan tidak terasa sama sekali. Kenapa? Karena kita memang belum bertuhan, kecuali mentuhankan, mendewakan, memberhalakan hawa nafsu kita sendiri daripada mendewakan Allah sebagai pencipta hidup dan badan ini. Karena selama ini kita masih ngaku-ngaku hidup ini adalah hidup manusia kita. Sekarang saat ini kita boleh ngaku-ngaku bahwa kitalah yang hidup. Tapi sebentar lagi ketika sudah dibaiat Allah secara paksa dan siksa di dalam syakaratul maut, kita akan menyadarinya ketika kita sudah mati bahwa diri kita hanyalah ketiadaan, hanyalah kegoiban. Dari yang tiada kembali kepada yang tiada, dari yang goib kembali kepada yang goib, dari hal yang tak dapat disebut kembali kepada hal yang tak dapat disebut pula. Sama halnya nenek moyang kita dahulu, sama. Mereka waktu itu selama hidupnya mengaku-ngaku bahwa yang ada hanyalah hawa nafsunya, bahwa yang ada hanyalah dirinya. Namun setelah mereka kembali pulang, kembali mati, lalu apakah ada mereka? Apakah mereka bisa menyatakan bahwa mereka masih ada, masih hidup? Kan sudah tiada. Yang ada hanyalah sejarahnya saja. Yang ada hanyalah nama-nama di patokan kuburannya saja. Sejarah-sejarah kehidupannya di masa kehidupannya. Semua tinggal sejarah saja. Semua tinggal cerita saja. Siapa yang membuat sejarah, siapa yang membuat cerita, dialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus mencukupi makhluk ciptaannya.
Jadi semuanya adalah sejarah Allah sendiri, cerita Allah sendiri, awal dan akhir ya Allah sendiri. Manusia mulai dihidupkan dan sampai manusia dimandikan, ya semuanya peristiwa itu adalah sejarahnya atau panggung sandiwaranya Allah sendiri. Selama ini kita tidak menyadarinya karena kita belum beragama dan bertuhan di sisi Allah. Jadi jika kita mengakui sebagai kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sejarah Nabi kita. Contohlah sejarahnya, bukan hanya mencontoh gerak-gerik syariat-syariat yang belakang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tanpa iman yang lebih awal sebelum syariat. Kita hanya mencontoh lahiriahnya Kanjeng Nabi Muhammad saja, tanpa kita mencontoh keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan Muhammad di hatinya. Jadi sebelum syariat datang, di dalam Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi sudah beriman dulu. Maka disempurnakanlah dengan datangnya Isra Mi'raj, yakni melaksanakan syariat. Ketika hati sudah bisa mi'raj kepada Allah, ketika hati sudah mengenal Allah, maka kita bisa bersyariat. Maksudnya kebalikannya. Jadi manusianya jika sudah bertemu kepada Allah, jika hati manusia sudah mi'raj kepada Allah, maka manusianya sudah tidak bisa bersyariat lagi. Seolah-olah manusianya itu bersyariat dipandang orang lain. Akan tetapi manusianya sejatinya sudah tidak bisa lagi bersyariat ketika manusianya sudah mi'raj atau kembali kepada Tuhannya. Yang ada hanyalah bukan syariat tunas, bukan syariat penguasa manusianya, akan tetapi syariat-syariat yang berlaku setelah manusia itu beriman, setelah manusia itu mi'raj hatinya kepada Allah, yang terjadi hanyalah af'alullah, yakni syariat-syariatnya kembali kepada Allah, menjadi syariatullah, yang mana aplikasi hatinya sudah lillahi ta'ala, sesuai yang diajarkan Allah lewat junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ini. Maka inilah Islam yang original. Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi manusia. Islam original yang dijalani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bermakrifat dulu, yakni mengenal Allah dulu, yakni mi'raj kepada Allah dulu, maka setelah itu bisa melaksanakan rukun Islam, yakni bersyahadat, yakni sholat, yakni zakat, yakni puasa, yakni haji, dan segala aktivitas sudah menjadi aktivitasnya Allah sendiri.
Inilah tujuan beragama dan bertuhan di sisi Allah, agar jiwa-jiwa manusia kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada yang fana. Jangan kembali kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa selama ini sebagai Tuhannya diri. Jadi kekalkanlah, jadi bakokkanlah seluruh amal-amal ibadah yang selama ini kita lakukan dengan belajar ilmu hakikat dan ma'rifat. Jadi belum terlambat kita mengkaji, mempelajari ilmu hakikat dan ma'rifat selagi nyawa masih di kandung badan. Selama belum dibaiat paksa oleh Allah di dalam hari perhitungan, hari pembalasan, yakni di saat sakaratul maut, karena kita selama ini jadi Tuhan, diperhitungkan oleh Allah, dibalas oleh Allah, dikelongkop, dikelontok apa-apa yang kita akui selama ini dengan paksa dan siksa di sisi Allah di saat sakaratul maut. Itulah yang dikatakan baiatan secara paksa dan siksa. Sakitnya seperti kambing disayat, hidup-hidup dipisahkan kulit dengan dagingnya, dan sakitnya masih 1000 kalinya. Kata Imam Al-Ghazali, di saat sakitnya, pedihnya azab sakaratul maut. Jadi kalau kita baiat sekarang ini kan dengan baiat yang rela, yang ridho kembali kepada Allah tanpa paksa, tanpa siksa. Anda tinggal pilih yang mana, baiat sekarang mumpung masih hidup, atau baiat nanti dikala datang ajal menjemput. Semua tergantung kehendaknya Allah. Marilah kita sadari, wahai sahabat-sahabatku tercinta, kami memaparkan tahapan-tahapan ini bukannya kami, admin atau Abdul Halimnya yang bisa, yang merasa punya ilmu ini. Coba kita pikirkan, seumpama Abdul Halim ini masih mentuhankan hawa nafsunya, mana mungkin bisa memaparkan hal yang seperti ini. Karena yang tahu rahasia Allah itu ya Allah. Manusia tak bakal tahu rahasia Allah. Jangankan manusia, Nabi Muhammad pun ketika Allah berfirman, Muhammad, jangan kau bahas tentang roh. Karena roh itu adalah rahasiaku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia, dan akulah rahasia di balik manusia. Maksudnya bagaimana Kanjeng Nabi dilarang membahas tentang roh? Ini dibuat alasan dan dipegang oleh kaum-kaum yang belum mengenal Allah, yang belum bertuhankan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak boleh membahas tentang roh. Loh, kok kamu gito menggito, atau kok kamu mengajarkan atau menerangkan babakan ketuhanan? Itu semua hanya istilah
itu semua hanya sanepan, itu semua hanya kiasan saja. Jangan mengartikan syariatnya saja. Artikan ayat yang tersembunyi, ayat yang mutasabihat. Apa maknanya? Kanjeng Nabi Muhammad, kamu jangan membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hatinya masih mentauhidkan Nabi Muhammadnya sebagai penguasa dan singgahsana hati Kanjeng Nabi Muhammadnya, maka selamanya Kanjeng Nabi Muhammad takkan pernah bisa mengenal Allah, takkan pernah bisa bertemu Allah, takkan bisa beragama dan bertuhankan kepada Allah selama hawa nafsu Kanjeng Nabi Muhammad menjadi penguasanya di dalam singgasana hatinya. Maksudnya demikian. Jadi takkan mungkin manusia yang masih mempertuhankan hawa nafsunya di hatinya bakal mengenal Tuhannya. Tak mungkin manusia mengenal Tuhannya sebelum manusianya dikembalikan ke alam keabadiannya, yakni ke alam yang tak dapat disebut. Yakni manusianya sudah tidak wujud lagi, manusianya sudah tidak hidup lagi, manusianya sudah tidak berkuasa lagi, manusianya sudah tidak punya kehendak daya upaya lagi, manusianya sudah tidak berilmu lagi, manusianya sudah tidak bisa melihat lagi, manusianya sudah tidak bisa mendengar lagi, dan manusianya sudah tidak berkata-kata apa-apa lagi. Inilah kembalinya manusia ke alam kesejatian manusianya. Maka nyatalah Allah sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh manusia. Bila hamba sudah tidak merasa ada di hatinya, yang ada hanya Allah, itulah hati dan kondisi para nabi dan para rasul serta para aulia Allah, yakni hatinya selalu mentauhidkan Allah, mengadakan Allah, mewujudkan Allah, mengesakan Allah, mengkuasakan Allah dari diri manusianya di hatinya. Hati selalu mensucikan Allah dari diri manusianya. Yang dimaksud bukan manusianya yang mensucikan, Allah sudah maha suci, Allah lah yang suci. Jadi bukan manusianya yang bisa mensucikan Allah. Yang dimaksud manusianya mensucikan diri manusianya adalah manusia kembali ke alamnya, yakni ketiadaan, yakni kematian. Inilah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inilah yang dimaksud matilah dirimu sebelum matimu. Jadi baiatnya secara rela dan ridho kepada Allah. Jadi manusia yang seperti inilah yang selamat, yakni sudah Islam, sudah mu'alaf di sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua, para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, semoga
kita semua selalu dituntun oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, selalu dihidupi oleh Allah, selalu dikuasai oleh Allah, selalu dikehendak dan didaya upayahi serta diikhtiari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.